audio buku ajaran kami, diterjemahkan dari buku Hamari Ta'lim Urdu, Izra Basir Ahmad Rabwa. Ringkasan daripada ajaran pendiri Jemaat Ahmadiyah. Dalam perkataan beliau sendiri dipetik daripada kitab Fatah Nuh, Istiqnuh. Tulisan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, Imam Mahdi, dan Nabi Isa yang dijanjikan. Cetakan pertama 2013, penerbit Pustaka Baitus Salam. Ajaran kami. Bismillahirrahmanirrahim. Ajaran kami. Hendaknya hal ini dipahami dengan jelas bahwa melafazkan janji baiat hanya di atas lidah saja tidak bererti apa-apa selagi tidak melaksanakan dengan sepenuh hati. Oleh kerana itu, barang siapa yang mengamalkan ajaranku ini dengan sepenuh hati, maka mereka akan masuk ke dalam rumah yang berkenaan dengannya ada janji dari Allah Ta'ala, bahwa ini uhafizu kulla man fiddar, yakni aku akan selamatkan setiap orang yang berada di dalam 4 penjuru dinding rumahmu. Tetapi dalam hal ini, janganlah disalahartikan bahwa perlindungan ilahi ini hanya diberikan kepada mereka yang tinggal di dalam rumahku yang diperbuat daripada tanah dan batu bata ini. Malah orang yang benar-benar mengikuti aku juga termasuk di dalam rumah rohaniku. Untuk mengikuti ajaranku, perkara ini adalah sangat perlu sekali, yaitu mereka harus yakin bahwa mereka mempunyai satu Tuhan yang hadir, yang maha kuasa, Qayyum, yang berdiri sendiri, dan Khaliqul Kul, pencipta segala sesuatu, yang dalam sifat-sifatnya adalah azali, abadi, dan tidak mengalami sembarang perubahan. Dia tidak diperanakan dan tidak mempunyai anak. Dia tidak menanggung kesusahan dan bersih dari peristiwa dinaikkan ke atas salib dan mati di atasnya. Tuhan adalah sedemikian rupa, bahwa meskipun berada jauh, namun dia dekat. Dan walaupun berada dekat, namun dia jauh. Walaupun tunggal, tetapi penjelmaannya dalam berbagai bentuk. Apabila terjadi suatu perubahan bentuk yang baru dalam diri seorang insan, maka bagi orang itu Allah menjadi Tuhan yang baru, dan dia diperlakukan dengan satu penjelmaannya yang baru. Dan seseorang itu melihat suatu perubahan dalam wujud Tuhan menurut perubahan yang ada pada dirinya. Tetapi hal ini bukannya berarti ada terjadi suatu perubahan dalam wujud Tuhan. Malah sesungguhnya dia tidak pernah mengalami suatu perubahan sejak azali lagi, dan wujudnya memang sempurna. Tetapi dengan tiap-tiap perubahan yang berlaku dalam diri manusia, yang menjurus ke arah kebaikan, Tuhan pun menjelmahkan dirinya terhadap orang itu dalam bentuk penjelmaan baru. Dan setiap kali muncul kemajuan dalam diri insan, maka Tuhan pun memperlihatkan dirinya dengan penjelmaannya lebih agung lagi perkasa. Dia memperlihatkan kudratnya yang luar biasa hanya apabila manusia memperlihatkan suatu perubahan luar biasa dalam dirinya. Inilah akar dari keajaiban dan mukjizat-mukjizat. Keimanan kepada Tuhan seperti inilah yang menjadi syarat dalam jemaat kita. Jadi resapkanlah keimanan ini ke dalam kalbu kamu sekalian. Berikanlah keutamaan kepada keimanan itu mengatasi jiwa kamu, kesenangan-kesenangan kamu, dan segala hubungan-hubungan kamu. Dan juga perhatikanlah kejujuran dan kesucian pada jalannya, disertai dengan keberanian secara nyata. Orang-orang dunia tidak memberikan keutamaan kepadanya, berbanding harta benda dan kaum kerabat. Akan tetapi kamu harus memberikan keutamaan kepadanya, sehingga kamu dituliskan di atas langit dalam daftar jemaatnya. Memperlihatkan tanda-tanda rahmat adalah adat kebiasaan Tuhan semenjak zaman dahulu lagi. Tetapi kamu boleh mengambil bahagian dalam kebiasaan ini hanya apabila tidak ada suatu sebab yang memisahkan kamu darinya. Dan apabila kesukaan kamu menjadi kesukaannya, dan kehendak kamu menjadi kehendaknya, dan kegembiraan kamu setiap masa dan dalam setiap keadaan sama ada berhasil atau gagal, kamu tetap setia di istananya
sehingga apa yang dia inginkan, kamu melakukan dan menyerah kepada segala kehendaknya. Jika kamu berbuat demikian, maka dalam diri kamu akan kelihatan wujud Tuhan yang sudah lama menyembunyikan wajahnya. Apakah ada di antara kamu sekalian yang mengamalkan ajaran ini? Yang hanya mencari keredahannya, dan yang tidak marah atas qada dan kadarnya? Jadi, apabila kamu menghadapi suatu musibah, maka kamu harus melangkah terus ke hadapan. Karena itu adalah sarana keberhasilan bagi kamu. Dan kamu hendaklah berusaha dengan sepenuh kekuatan kamu untuk menyebarkan ketauhidannya di atas muka bumi. Dan kamu hendaklah berbelas kasihan kepada hamba-hamba Allah. Dan janganlah berlaku aniaya terhadap mereka, sama ada dengan mulut kamu atau tangan kamu, atau dengan cara-cara lainnya. Berusahalah untuk terus mendatangkan kebaikan kepada umat manusia. Janganlah sombong terhadap sesiapa walaupun orang bawahan kamu. Janganlah menghina orang lain walaupun orang itu menghina kamu. Hendaklah kamu bersikap merendah diri, lemah lembut, baik hati, dan bersimpati terhadap sesama makhluk, sehingga kamu diterima di sisi Allah. Banyak orang yang memperlihatkan diri seakan-akan mereka itu mempunyai pribadi yang lemah lembut. Padahal, dalam diri mereka sama seperti tabiat serigala. Banyak orang yang secara zahir kelihatan sangat bersih, sedangkan dalam hati mereka itu umpama ular berbisa. Jadi, kamu tidak akan diterima di sisi Allah, seandainya zahir dan batin kamu tidak sama keadaannya. Sekiranya kamu orang besar, kasihilah mereka yang kecil, dan jangan menghina mereka. Seandainya kamu terpelajar, berilah nasihat kepada orang-orang bodoh, dan bukannya merendah-rendahkan mereka. Jika kamu seorang yang kaya, hikmatilah orang-orang yang miskin, dan bukannya meninggi diri dan sombong atas mereka. Takutlah kepada langkah-langkah yang boleh membawa ke arah kehancuran. Takutlah kepada Tuhan, dan berjalanlah di atas landasan takwa. Janganlah menyembah makhluk Allah. Hadapkanlah seluruh perhatian kamu kepada Allah, supaya perhatian kamu kepada dunia ini menjadi tawar dan berkurangan. Dan jadilah kamu miliknya, dan jalanilah kehidupan kamu semata-mata untuk Allah. Tanamkan kebencian terhadap segala kekotoran dan dosa, karena Dia itu suci. Setiap kali waktu pagi, hendaknya memberi kesaksian bahwa kamu telah melalui waktu malam dengan penuh ketakwaan. Dan setiap waktu petang, hendaknya menjadi saksi bahwa kamu telah melalui waktu siang dengan ketakutan di dalam hati terhadap Allah. Jangan takut akan laknat dunia. Janganlah takut akan laknat dunia. Sebab laknat itu lama-kelamaan akan lenyap dengan sendirinya, bagaikan asap yang hilang di udara. Ia tidak dapat mengubah siang menjadi malam. Apa yang kamu harus takuti ialah laknat Tuhan yang turun dari langit, yaitu laknat yang boleh membinasakan seseorang di dunia dan akhirat. Kamu tidak akan menyelamatkan diri kamu dengan sikap menunduk-nunduk, sebab Allah ialah Tuhan kamu dapat melihat sampai ke dasar lubuk hati manusia. Adakah kamu dapat menipu Tuhan? Justru itu luruskan hati kamu, bersihkanlah serta sucikanlah batin kamu, dan berdirilah di atasnya dengan setuguh-tuguhnya. Sebab apabila dalam diri kamu terdapat sekelumit pun kegelapan, maka akan dihalaunya cahaya murni kamu. Dan seandainya di suatu sudut dalam diri kamu ada terselip sifat keangkuhan, riya, pentingkan diri sendiri, atau kemalasan, maka kamu tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang layak diterima oleh Tuhan. Janganlah sampai hanya disebabkan bakti yang sedikit, kamu menipu diri kamu sendiri dan berkata, apa yang seharusnya perlu dilakukan telah pun kami kerjakan. Ini karena Tuhan menghendaki supaya di dalam wujud kamu terjadi suatu revolusi yang menyeluruh, dan Dia menuntut dari kamu suatu maut, kematian, yang mana sesudah maut itu Dia akan menghidupkan kamu. Jadi segeralah berdamai antara satu sama lain, dan maafkanlah kesalahan-kesalahan saudara kamu, sebab sungguh jahat orang yang tidak suka berdamai dengan saudaranya. Dia akan disingkirkan karena telah coba menanam benih perpecahan. Tinggalkanlah segala keinginan untuk mengikuti hawa nafsu,
dan biarkan kemarahan sesama kamu berlalu pergi. Walaupun kamu berada di pihak yang benar, bersikaplah merendah diri, seolah-olah kamu yang bersalah, supaya kamu diberikan keampunan. Tinggalkanlah segala sesuatu yang boleh mengembukkan hawa nafsu kamu, sebab pintu di mana kamu dipersilakan masuk tidak dapat dilalui oleh orang yang gemuk hawa nafsunya. Alangkah malangnya orang yang tidak mempercayai apa yang difirmankan oleh Tuhan dan apa yang telah aku sampaikan kepada kamu. Sekiranya kamu mahu agar Tuhan di langit suka kepada kamu, maka segeralah kamu bersatu padu, laksana saudara sekandung yang lahir dari seorang ibu. Di antara kamu sekalian, orang yang mulia adalah orang yang suka mengampuni kesalahan saudaranya. Dan orang yang malang pun adalah orang yang keras kepala dan tidak bersedia memaafkan kesalahan orang lain. Sebab itu, dia bukan dari golonganku. Hendaknya kamu sentiasa takut terhadap laknat Allah, sebab dia itu kudus dan sangat besar gairah emosinya. Setiap orang yang berkelakuan buruk tidak akan dapat memperoleh buruk kedekatan kepada Tuhan. Orang yang sombong juga tidak akan mendapat buruknya. Orang zalim tidak akan dekat kepadanya. Orang yang khianat tidak akan dekat kepadanya. Dan begitu juga orang yang tidak merasa teruja apabila mendengar namanya tidak akan dekat kepadanya. Demikian juga halnya orang-orang yang condong ke arah dunia dan merasa selesa di atasnya, seperti halnya seekor anjing, semut, dan burung helang. Mereka ini juga tidak akan dapat memperolehi buruk kedekatan kepada Allah. Setiap orang yang tidak bersih matanya akan renggang dengannya. Setiap orang yang kotor hatinya tidak akan dapat mengetahuinya. Barang siapa yang sanggup menderita di dalam api untuknya akan diselamatkan dari api. Barang siapa yang menangis kerananya akan tertawa gembira. Barang siapa yang menyisihkan diri dari urusan-urusan dunia demi untuknya, dia akan bertemu dengannya. Dengan kesungguhan hati dan dengan penuh ketulusan serta dengan langkah-langkah yang bersemangat, jadilah kamu sahabat Tuhan, supaya Tuhan pun akan menjadi sahabat kamu. Perlihatkanlah kasih sayang terhadap orang-orang bawahan kamu, istri-istri kamu dan saudara-saudara kamu yang miskin, supaya kamu pun diberikan kasih sayang di atas langit. Jadilah kamu kepunyaannya dengan cara yang sebenar-benarnya, agar dia pun menjadi kepunyaan kamu. Dunia ini tempat ribuan bencana, musibat, dan malapetaka. Jadi, kamu hendaklah berpegang teguh dengan sebenar-benarnya kepada Allah, supaya dia menjauhkan bencana itu dari kamu. Tidak ada bencana yang akan timbul di atas permukaan bumi ini tanpa suatu perintah dari langit. Dan tidak ada bencana yang boleh hilang selagi belum datang kasih sayang dari langit. Oleh karena itu, kebijaksanaan kamu kelihatan apabila kamu berpegang pada akar dan bukan pada ranting. Kamu tidak dilarang dari obat-obatan dan mencari ikhtiar atau berusaha, tetapi yang dilarang ialah bergantung sepenuhnya atas hal-hal itu. Sebab pada akhirnya adalah kehendak Allah juga yang akan berjalan. Jika ada yang berkemampuan, maka kedudukan tawakal itu lebih tinggi berbanding yang lain. Memuliakan Al-Quran mendapat kemuliaan di atas langit. Ada satu ajaran yang sangat penting untuk kamu, yaitu jangan memperlakukan Quran Syarif seperti sebuah barang yang telah dilupakan, karena di dalamnya terletak sumber kehidupan kamu. Barang siapa yang memuliakan Quran Syarif akan memperolehi kemuliaan di atas langit. Barang siapa yang menjunjung tinggi Quran Syarif di atas segala hadis dan segala ucapan-ucapan lain, dia akan diberi keutamaan di atas langit. Kini bagi umat manusia di atas permukaan bumi ini, tidak ada kitab selain Quran Syarif, dan bagi seluruh anak-anak Adam, tidak ada rasul dan pemberi syafaat selain Muhammad Mustafa SAW. Oleh sebab itu, berusahalah kamu sekalian untuk mendambakan kecintaan yang semurni-murninya bagi Nabi yang agung ini. Dan janganlah memberikan kepada sesiapapun sesuatu tempat yang lebih tinggi daripada baginda, supaya kamu ditulis dengan golongan orang-orang yang telah diselamatkan. Dan ingatlah dengan sebaik-baiknya, bahwa najat keselamatan bukanlah hal yang berlaku selepas mati. Malah najat keselamatan yang hakiki itu memperlihatkan cahayanya
di alam dunia ini juga. Siapakah yang telah beroleh najat keselamatan itu? Mereka itu ialah orang-orang yang benar-benar yakin bahwa Tuhan adalah suatu perkara yang nyata dan Muhammad SAW adalah pemberi syafaat antara Tuhan dan seluruh umat manusia. Dan di bawah langit ini tidak ada rasul lain yang semartabat dengan baginda, dan tidak ada kitab lain yang sederajat dengan Quran Syarif, dan Tuhan tidak menginginkan siapapun untuk hidup kekal kecuali Nabi terpilih ini. Dan untuk menjadikan baginda hidup selama-lamanya, Tuhan telah meletakkan dasar ini untuk menjadikan kurnia syariat dan keberkatan rohani berterusan hingga hari kiamat. Dan pada akhirnya, atas berkat rohaninya, Tuhan mengutus kepada umat manusia seorang Masih Maud, Al-Masih yang dijanjikan ke dunia ini, yang kedatangannya sangat diperlukan untuk menyempurnakan bangunan Islam. Sebab jangan sampai dunia ini berakhir sebelum jemaat Muhammadi SAW diberikan seorang Masih rohani seperti yang telah diberikan kepada jemaat Musawi. Inilah yang diisyaratkan dalam ayat ini. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya ini, tunjuklah kami pada jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Al-Fatihah, ayat 6-7. Musa alaihissalam memperolehi harta karun yang telah hilang berabad-abad yang lampau. Sedangkan Muhammad SAW memperoleh harta karun yang telah hilang dari jemaat Musawi. Sekarang jemaat Muhammad SAW telah menggantikan jemaat Musa alaihissalam, dan tingkat kebesaran dan keagungannya ribuan kali ganda lebih tinggi. Orang yang menjadi misal perumpamaan Musawi lebih unggul berbanding Musa alaihissalam sendiri. Demikian juga orang yang menjadi misal Isa ibnu Maryam sudah tentu akan lebih baik daripada Isa ibnu Maryam sendiri. Dan Masih Maud alaihissalam yang dijanjikan tidak hanya datang menurut jangka waktunya tepat 14 abad sesudah Rasulullah SAW. Sebagaimana Al-Masih, Nabi Isa ibnu Maryam yang datang 14 abad selepas Nabi Musa alaihissalam, malah dia telah datang ketika keadaan semasa kaum muslimin serupa dengan keadaan orang-orang Yahudi pada masa Masih Isa ibnu Maryam datang. Jadi orang-orang yang dimaksudkan itu adalah aku sendiri. Tuhan melakukan apa yang dia kehendaki. Adalah bodoh orang yang berperang dengannya, dan adalah jahil orang yang coba mengkritik pekerjaannya dengan mengatakan, tidak seperti itu, seharusnya ini yang terjadi. Wahai mereka yang berada dalam jemaatku. Oleh karena itu, wahai sekalian, orang yang merasa dirinya diakui sebagai warga jemaatku, kamu sekalian di langit akan dianggap sebagai warga jemaatku apabila kamu benar-benar melangkahkan kaki kamu di jalan takwa. Oleh karena itu, dirikanlah solat 5 waktu dengan penuh rasa ketakutan dan pemusatan fikiran, seolah-olah kamu melihat Tuhan. Dan sempurnakanlah puasa-puasa kamu untuk Allah dengan penuh ketulusan. Setiap orang yang sudah layak membayar zakat, mereka hendaklah membayar zakat, dan barang siapa yang telah berkewajiban untuk menunaikan ibadah haji, dan tanpa ada suatu halangan, mereka hendaknya menunaikan ibadah haji. Kerjakanlah segala amalan yang baik dengan cermat, dan hindari perbuatan yang buruk disertai perasaan benci. Ingatlah dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada suatu amalan yang boleh sampai ke hadirat Allah apabila amalan itu kosong dari takwa. Akar setiap kebaikan adalah takwa. Sesuatu amalan yang tidak kehilangan akar itu, maka amalan itu pun tidak akan sia-sia. Kamu juga pasti akan diuji dengan bermacam-macam kesedihan dan musibat, sebagaimana ujian-ujian yang dialami oleh orang-orang mukmin di zaman dahulu. Oleh karena itu, kamu hendaklah selalu berwaspada. Jangan sampai kamu tergelincir. Bumi sedikit pun tidak akan membinasakan kamu jika hubungan kamu dengan yang di atas langit terjalin dengan erat. Apabila suatu kemalangan menimpa diri kamu, hal itu bukanlah disebabkan oleh perbuatan musuh kamu, melainkan oleh tangan kamu sendiri. Apabila kehormatan duniawi yang kamu miliki, satu demi satu semakin menghilang, maka Allah akan menganugerahkan kamu kehormatan yang tidak kenal luntur di atas langit. Oleh karena itu, kamu jangan pernah meninggalkannya. Kamu juga akan menghadapi kesedihan dan juga akan dikecewakan dari harapan-harapan kamu. Jadi dalam menghadapi keadaan serupa itu,
kamu jangan patah semangat dan hilang arah, sebab Tuhan sedang menguji kamu. Adakah langkah kamu teguh atau tidak? Seandainya kamu mau agar para malaikat di langit memuji kamu, maka gembiralah atas pukulan yang kamu terima, dan bersyukurlah apabila kamu mendengar caci makian orang, dan apabila mengalami kekecewaan. Jangan putuskan hubungan perhambaan kamu dengan dia. Kamu merupakan satu jemaat Allah yang terakhir. Jadi perlihatkanlah amal baik yang boleh mencapai derajat kesempurnaan yang tertinggi. Setiap orang di antara kamu yang menjadi malas akan dilemparkan keluar dari jemaat, bagaikan satu barang yang kotor. Ia akan mati membawa penyesalan, dan dia sama sekali tidak akan dapat merugikan Allah. Perhatikanlah, dengan senang hati saya berikan kabar kepada kamu, bahwa Tuhan kamu benar-benar wujud, walaupun segala sesuatu itu adalah makhluknya, namun dia memilih mereka yang memilihnya. Dia sendiri akan datang kepada mereka yang pergi kepadanya. Barang siapa yang menghormatinya, dia juga akan menganugerahkan kehormatan kepadanya. Apabila kamu sudah meluruskan hati, membersihkan lidah, mata dan telinga kamu, maka datanglah kepadanya. Dia akan menerima kamu. Rasulullah SAW khatamun anbiya. Di dalam hal akidah, apa yang Tuhan kendaki dari kamu ialah kamu beriman kepada Tuhan itu Esa, dan Nabi Muhammad SAW adalah nabinya, khatamul anbiya yang paling unggul. Sesudah baginda, sekarang tidak ada lagi nabi kecuali secara buruzi, bayangan yang dipakaikan jubah Muhammadiyat. Sebab seorang hamba tidak dapat berpisah dari majikannya, sama seperti dahan yang tidak terpisah dari batangnya. Dan kamu hendaklah yakin sepenuhnya bahwa Nabi Isa ibnu Maryam sudah wafat dan kuburannya terdapat di desa Kanyar, Srinagar, Kashmir di India. Allah Ta'ala telah memberitahu di dalam Al-Quran mengenai kewafatan beliau. Aku sekali-kali tidak mengingkari kemudian Nabi Isa alaihissalam, walaupun Tuhan mengkabarkan bahwa Masih Muhammadi, Al-Masih yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad, berkedudukan lebih tinggi daripada Masih Musawi, Al-Masih yang dijanjikan untuk Nabi Musa. Akan tetapi, aku memberi penghormatan yang sangat tinggi terhadap Masih Isa ibnu Maryam alaihissalam, sebab dari segi kerohanian, aku adalah khatamul khulafa di dalam Islam, seperti halnya Masih Isa ibnu Maryam alaihissalam adalah khatamul khulafa di dalam kaum Israel. Di dalam jemaat Musa alaihissalam, Isa ibnu Maryam alaihissalam adalah Masih Maud, Al-Masih yang dijanjikan. Sedangkan di dalam jemaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku adalah Masih Maud, Al-Masih yang dijanjikan. Oleh kerana itu, aku menghormati beliau karena persamaan ini. Dan barang siapa yang mengatakan bahwa aku tidak menghormati Masih Isa ibnu Maryam, dia adalah seorang pembuat kerosakan dan pendusta besar. Siapa yang diakui dalam jemaatku dan siapa tidak? Sesudah aku menerangkan perkara-perkara ini, aku sekali lagi mengatakan bahwa jangan merasa cukup lalu berkata, kami secara zahirnya telah baiat. Baiat secara zahir itu belum memberi arti apa-apa. Tuhan melihat kepada hati kamu, dan dia akan menuntut kamu sesuai dengan keadaan hati kamu. Perhatikanlah, dengan mengatakan hal ini, aku menunaikan kewajiban tabligh bahwa dosa itu merupakan racun. Janganlah memakan racun itu. Keingkaran terhadap Tuhan adalah suatu kematian yang kotor, maka hindarilah, berdoalah agar kamu mendapat kekuatan. Barang siapa yang ketiga berdoa tidak meyakini bahwa Tuhan berkuasa atas segala sesuatu, sebaliknya menganggap Allah hanya sekadar berjanji, ia bukan dari golongan jemaatku. Barang siapa yang tidak meninggalkan dusta dan penipuan, dia bukan dari jemaatku. Barang siapa yang terjerat dalam ketamakan terhadap dunia dan sama sekali tidak mengarahkan pandangannya ke arah akhirat, dia bukan dari jemaatku. Barang siapa yang tidak bersungguh-sungguh mengutamakan agama di atas dunia, dia bukan dari golongan jemaatku. Barang siapa yang benar-benar tidak bertaubat dari setiap keburukan dan dari setiap perbuatan buruk, seperti minum minuman keras, berjudi, memandang dengan pandangan berahi, khianat, memberi dan menerima rasuah, dan dari setiap perbuatan yang tidak halal, dia bukan dari jemaatku. Barang siapa mendirikan solat 5 waktu dengan tidak teratur, dia bukan dari jemaatku. Barang siapa yang tidak tetap dalam memanjatkan doa dan tidak mengenang Tuhan dan kerendahan hati, dia bukan dari golongan jemaatku.
Barang siapa yang tidak meninggalkan persahabatan buruk yang memberikan pengaruh tidak baik kepadanya, dia bukan dari golongan jemaatku. Barang siapa yang tidak menghormati ibu bapanya dan tidak mentaati mereka dalam segala perkara kebaikan yang tidak bertentangan dengan Quran Syarif dan lalai dalam menghikmati mereka, dia bukan dari jemaatku. Barang siapa yang tidak berlemah lembut dan berbuat baik kepada istri dan kaum keluarganya, dia bukan dari golongan jemaatku. Barang siapa yang maklumkan, meluputkan tetangganya dari sekecil apapun kebaikan, dia bukan dari golongan jemaatku. Barang siapa yang tidak memaafkan kesalahan ke orang yang bersalah terhadapnya, dan dia adalah seorang pendengki, dia bukan dari golongan jemaatku. Setiap lelaki yang khianat terhadap istrinya, dan setiap istri yang khianat terhadap suaminya, mereka bukan dari golongan jemaatku. Barang siapa yang secara jelas tidak mengakui aku sebagai Masih Maud, Al-Masih yang dijanjikan, dan Mahdi Maud, Mahdi yang dijanjikan, dia bukan dari jemaatku. Barang siapa yang tidak bersedia untuk mentaatiku dalam suatu perkara kebaikan, dia bukan dari jemaatku. Barang siapa yang duduk dalam kumpulan para penentang dan bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh mereka, dia bukan dari golongan jemaatku. Setiap penzina, pendurhaka, pemabuk, pembunuh, pencuri, penjudi, pengkhianat, pemberi, dan penerima rasuah, perampas, penganiaya, pendusta, pemalsu, dan rakan subahat mereka, dan orang yang melemparkan tuduhan terhadap saudara lelaki dan perempuannya, yang tidak bertaubat dari perbuatan-perbuatan buruknya, yang tidak meninggalkan majelis-majelis yang merosakkan, mereka semua itu bukan dari golongan jemaatku. Semua sifat itu adalah racun. Jika kamu memakan racun-racun itu, dengan cara apapun kamu tidak akan selamat. Cahaya dan kegelapan tidak dapat berkumpul bersama-sama pada satu tempat. Barang siapa yang berwatak serong dan tidak jujur dalam perhubungan dengan Tuhan, dia tidak akan dapat berkat seperti yang diperolehi oleh mereka yang berhati bersih. Alangkah beruntungnya orang-orang yang membersihkan dan mensucikan hatinya dari segala kekotoran, dan berjanji akan tetap setia kepada Tuhan, sebab mereka tidak akan disia-siakan. Tidak mungkin Tuhan akan membiarkan mereka kehinaan, sedangkan mereka itu punyaan Tuhan. Dan Tuhan pula adalah kepunyaan mereka. Mereka akan diselamatkan dari setiap musibat dan bencana. Sungguh bodoh musuh yang hendak berbuat aniaya terhadap mereka. Sedangkan mereka berada di pangkuan Tuhan, dan Tuhan pula sentiasa menolong mereka. Siapakah yang beriman kepada Tuhan? Mereka itu adalah orang-orang yang keadaannya seperti di atas. Demikian juga adalah bodoh seorang yang biadab, yang berbuat dosa, berfitrat buruk, dan sentiasa berfikir hendak mendatangkan keburukan kepada orang lain, sebab dia akan dibinasakan. Semenjak Tuhan menciptakan langit dan bumi, belum pernah terjadi. Dia membinasakan serta memusnahkan orang-orang soleh, malah dia memperlihatkan pekerjaan-pekerjaan yang agung kepada mereka. Dan sekarang pun demikian juga yang terjadi. Tuhan memiliki kekuatan-kekuatan yang luar biasa. Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Setia, dan dia menzahirkan pekerjaan-pekerjaan luar biasa. Dunia setiap saat mau menelan mereka, dan setiap musuh merasa geram terhadap mereka. Tetapi dia menjadi kawan mereka pasti akan menyelamatkan mereka dari setiap bahaya dan mengurniakan mereka kemenangan dalam setiap lapangan. Berapa beruntungnya orang yang tidak meninggalkan Tuhan yang seperti itu. Kita beriman kepadanya, dan kita telah mengenalnya. Di seluruh dunia hanya dia sendiri Tuhan, yang telah melimpahkan wahyu kepadaku, dan telah memperlihatkan tanda-tanda agung, yang mengutusku sebagai Masih Maud Al-Masih yang dijanjikan untuk zaman ini. Tidak ada Tuhan selain dia, sama ada di langit ataupun di bumi. Barang siapa yang tidak beriman kepadanya akan terhindar dari kebaikan dan berkat. Kami telah menerima wahyu dari Tuhan, laksana matahari yang berkilauan. Kami telah melihat bahwa dia sendiri Tuhan di seluruh dunia. Tidak ada lagi Tuhan selainnya. Tuhan yang kami jumpai itu sungguh perkasa dan berdiri sendiri. Dan alangkah agungnya kudrat-kudrat yang dimiliki oleh Tuhan yang kami lihat ini. Sesungguhnya bagi dia tidak sesuatu yang mustahil, kecuali apa yang bertentangan dengan kitabnya dan janjinya. Jadi apabila kamu berdoa, hendaknya jangan menjadi seperti ahli alamiah, naturalis yang jahil, yang mengubah di dalam khayalan mereka hukum kudrat alam, yang tidak mendapat pengesahan dari kitab Tuhan, sebab mereka itu mardud,
tertolak, dan doa-doa mereka tidak akan terkabul. Mereka itu buta, tidak celik. Mereka itu mati, tidak hidup. Mereka mengemukakan di hadapan Tuhan suatu hukum yang mereka rancang sendiri. Dan mereka membatasi kudrat-kudratnya dan menganggap dia lemah. Jadi mereka itu akan diperlakukan serupa dengan keadaan fikiran mereka sendiri. Akan tetapi, apabila engkau berdiri untuk memanjatkan doa, maka engkau hendaklah yakin sepenuhnya bahwa Tuhan engkau berkuasa atas setiap sesuatu. Dengan itu doa-doa kamu akan dikabulkan, dan engkau akan menyaksikan keajaiban-keajaiban kudrat ilahi yang telah kami lihat. Dan ingatlah, kesaksian kami bukanlah kisah-kisah dongeng belaka, tetapi berdasarkan pada ru'ya, penglihatan. Bagaimanakah doa seseorang itu dapat dikabulkan? Ketika dia sendiri ditimpa suatu musibah yang menurut pendapatnya bertentangan dengan undang-undang kudrat. Bagaimana dia terdorong untuk berdoa kalau dia tidak percaya bahwa Tuhan berkuasa atas setiap sesuatu? Tetapi, wahai orang-orang yang baik, janganlah berbuat seperti itu. Tuhan engkau adalah wujud yang telah menggantungkan segala bintang-bintang tanpa tiang, dan yang telah menjelmakan bumi dan langit dari yang tiada. Apakah kamu akan berburuk sangka ke atasnya, bahwa dia tidak akan berdaya memenuhi keperluan kamu? Bahkan buruk sangka engkau sendiri yang akan menjauhkan kamu dari kurnia-Nya. Dalam wujud Tuhan kami, tidak terkira banyaknya keajaiban-keajaiban yang ada, tetapi yang dapat melihatnya hanya mereka yang menjadi miliknya dengan benar dan suci. Namun bagi orang lain yang tidak beriman kepada kudratnya dan tidak jujur dan setia dalam keimanannya, dia tidak menzahirkan keajaiban-keajaiban itu. Sungguh malang sekali insan yang sehingga sekarang tidak mengetahui bahwa dia mempunyai satu Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Surga kita adalah Tuhan kita. Kelezatan kita yang paling tinggi terletak dalam diri Tuhan, karena kita telah melihatnya, dan segala keindahan terdapat pada wujudnya. Harta itu patut dimiliki walaupun harus dengan mempertaruhkan jiwa, dan permata ini patut dibeli sekalipun harus dengan melenyapkan segala wujud kita. Wahai orang-orang yang mahrum, luput, bergegaslah lari menuju sumber mata air ini, supaya kamu dapat minum sepuas-puasnya. Ini adalah sumber mata air kehidupan yang akan menyelamatkan kamu. Apakah gerangan yang harus aku perbuat, dan bagaimanakah harus aku sampaikan berita gembira ini ke dalam hati setiap manusia? Dengan gendang apa yang harus aku palu di pasar-pasar yang menyatakan, inilah Tuhan kamu, supaya orang-orang dapat mendengarnya? Dan dengan penawar apa yang harus aku gunakan, agar telinga-telinga manusia boleh terbuka untuk mendengar? Tuhan adalah penyokong dalam segala pekerjaan kita. Jika kamu benar-benar menjadi kepunyaan Tuhan, maka yakinlah bahwa Tuhan menjadi kepunyaan kamu sendiri. Ketika kamu sedang tidur, Tuhan akan berjaga untuk kamu. Ketika kamu lekah terhadap musuh, Tuhan akan memperhatikan mereka dan mematahkan segala rencananya. Kamu sampai sekarang tidak sepenuhnya mengetahui kudrat-kudrat yang Tuhan miliki. Sekiranya kamu tahu, sudah tentu tidak ada hari berlalu yang menjadikan kamu bersedih hati untuk dunia. Seseorang yang memiliki sejumlah kekayaan, adakah dia akan menangis hanya karena kehilangan 1 sen, sehingga meratapinya seolah-olah mengalami satu kerugian yang sangat besar? Kalau kamu menyadari bahwa Tuhan akan mencukupkan setiap keinginan kamu, mengapa kamu begitu tenggelam dalam urusan duniawi? Tuhan adalah satu khazanah yang sangat berharga. Oleh sebab itu hargai, karena Dia adalah penolong kamu dalam setiap langkah kamu. Hendaklah kamu ingat bahwa kamu itu tidak ada nilai langsung tanpanya. Segala sarana dan cara kamu juga tidak bermakna langsung. Janganlah mengikuti kebiasaan bangsa-bangsa lain yang bergantung sepenuhnya kepada sarana-sarana dunia. Dan sebagaimana seekor ular yang memakan tanah, mereka bergantung kepada sarana tanah yang rendah sifatnya. Dan sebagaimana seekor burung helang dan anjing yang makan bangkai, mereka membenamkan gigi ke dalam bangkai yang busuk. Mereka jauh melantun dari Tuhan,
Mereka menjemah manusia, mereka makan daging babi dan minuman keras diperbuat seperti air minum. Dan disebabkan mereka terlampau condong kepada serana-serana dunia, dan disebabkan tidak meminta kekuatan dari Tuhan, akhirnya mereka itu mati, dan ruh langit kerohanian telah keluar dari dalam diri mereka, laksana seekor burung merpati terbang meninggalkan sarangnya. Dalam diri mereka telah dijangkiti wabak penyakit memuja dunia dan telah menyebabkan semua anggota dalam terpotong. Oleh kerana itu, takutilah wabak penyakit semacam itu. Aku tidak melarang kamu untuk menggunakan sarana kebendaan sesuai dengan keperluan dan batasannya. Apa yang aku cegah ialah kamu jangan menuruti kelakuan kaum lain yang menjadi hamba dari sarana kebendaan lalu melupakan Tuhan yang juga telah menyediakan segala sarana kebendaan itu. Jika memang benar kamu mempunyai mata, maka akan kelihatan kepada kamu bahwa hanya Tuhan yang ada. Segala sesuatu yang lain tidak berharga sama sekali. Kamu tidak dapat merentangkan tangan kamu, begitu juga tidak dapat melipatnya tanpa izin Tuhan. Seorang yang mati rohaninya akan mentertawakan pernyataan ini, tetapi alangkah baiknya jika dia mati saja. Itu lebih baik baginya daripada dia tertawa menghina. Berhati-hati. Jangan turuti adat kaum lain. Awas, jangan kamu terus terpengaruh untuk mengikuti sebaik saja kamu melihat bangsa lain yang telah mencapai kemajuan-kemajuan dalam rancana-rancana duniawi mereka dengan berkata, marilah kita ikuti jejak langkah mereka. Dengarlah dan fahamilah bahwa mereka itu sangat terasing dan lalai dari Tuhan yang memanggil kamu untuk datang kepadanya. Apalah arti Tuhan mereka? Hanya seorang insan yang lemah, sebab itu mereka ditinggalkan dalam kelalaian. Aku tidak bermaksud mencegah kamu dari berusaha mencari dan memperoleh kebaikan-kebaikan duniawi. Aku hanya berharap agar kamu jangan mengikuti cara-cara mereka yang memandang kehidupan dunia ini bagaikan kehidupan yang mutlak. Hendaknya di dalam setiap pekerjaan kamu sama ada berkenaan dengan dunia atau agama, kamu hendaknya memohon terus-menerus kepada Tuhan, supaya menganugerahkan kekuatan dan taufik kepada kamu, tapi jangan hanya sekedar di bibir saja, malah kamu hendaklah benar-benar yakin bahwa setiap berkat itu turun dari langit. Kamu hanya akan benar-benar menjadi orang yang bertakwa apabila kamu menjadi seperti itu, yaitu dalam setiap pekerjaan, dalam setiap kali muncul kesulitan, sebelum kamu mengatur suatu rencana, seharusnya kamu tutup pintu bilik kamu dan rebahkan diri di istana ilahi. Memohon kepada Allah, kami menghadapi kesulitan ini. Kami mohon kurnialah kepada kami jalan untuk menyelesaikannya. Maka sudah pasti Ruhul Kudus akan menolong kamu, dan dia secara gaib akan membukakan jalan-jalan keluar bagi kamu. Kasihanilah jiwa kamu, dan janganlah mengikuti mereka yang benar-benar putus hubungan dengan Tuhan, yang sepenuhnya bergantung kepada sarana kebendaan saja, sehingga untuk memohon kekuatan dari ilahi pun sangat sukar mengucapkan insya Allah jika Allah menghendaki. Semoga Allah membuka mata kamu supaya kamu tahu bahwa Tuhan kamu adalah penyokong dalam segala pekerjaan kamu. Kalau penyokong utama suatu bangunan jatuh, apakah penunjang-penunjang lainnya dapat bertahan? Tidak, malah akan jatuh pada masa yang sama dan dikhawatiri akan turut mengorbankan nyawa. Demikian juga halnya dalam pekerjaan-pekerjaan kamu. Ia tidak akan berkekalan tanpa pertolongan Tuhan. Jika kamu tidak jadikan pegangan untuk meminta pertolongan dan kekuatan darinya, maka kamu tidak akan memperoleh kejayaan, dan kesudahannya kamu akan mati dengan membawa penyesalan yang sangat besar. Janganlah kamu asik memikirkan bagaimana kaum-kaum lain boleh mencapai kemajuan padahal mereka itu tidak tahu menahu tentang Tuhan kamu yang sempurna dan berkuasa. Jawabannya disebabkan mereka telah meninggalkan Tuhan, maka mereka telah dihadapkan kepada ujian keduniaan. Kadangkala ujian dari Tuhan itu terjadi dalam keadaan seperti ini, yaitu orang yang meninggalkan Tuhan dan hati mereka mabuk pada kelezatan dan keseronokan dunia, serta mendambakan kemewahan dunia, maka pintu keduniaan dibukakan kepadanya. Tetapi dari segi agama, orang itu miskin dan kosong belaka.
Akhirnya dia mati dalam khayalan-khayalan duniawi dan dimasukkan ke dalam kancah api jahanam yang abadi. Selain itu, ujian juga terjadi seperti itu, yaitu ada seseorang yang tidak berapa berhasil dalam soal keduniaan. Tetapi pada ujungnya, ujian seperti ini tidak seberapa berbahaya dibandingkan dengan ujian jenis yang pertama. Sebab ujian yang pertama itu menimbulkan perasaan sombong. Walau bagaimanapun, kedua-dua corak manusia ini adalah ma'dubi alaihim, yakni tergolong dalam orang yang dimurkai Tuhan. Sumber kesejahteraan yang sebenar adalah Tuhan. Jadi apabila orang-orang ini tidak mengetahui tentang Tuhan, Hayyu wa Qayyum yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, malah mereka tidak ambil peduli dan berpaling darinya, maka bagaimana kesejahteraan yang hakiki akan sampai kepada mereka? Mubarak, berbahagialah atas orang yang mengerti akan rahasia ini, dan sebaliknya binasalah orang yang tidak mengerti akan rahasia ini. Demikian juga kamu hendaklah jangan mengikuti jejak langkah ahli falsafah dunia ini, dan jangan hendaknya melihat mereka dengan penuh penghormatan. Semua ini hanya kebodohan belaka. Falsafah yang sejati ialah apa yang Tuhan telah ajarkan kepada kamu dalam Al-Quran. Binasalah orang-orang yang gila dengan falsafah duniawi, dan berbahagialah orang-orang yang mencari ilmu dan falsafah sejati di dalam kitab Allah. Mengapakah kamu mengikuti jejak orang-orang yang bodoh? Adakah kamu hendak mengajarkan kepada Tuhan suatu perkara yang dia tidak ketahui? Apakah kamu hendak berlari-lari di belakang orang buta dengan harapan supaya dia menunjukkan jalan bagi kamu? Wahai orang yang bodoh, bagaimana orang yang sendiri buta dapat menunjukkan jalan kepada kamu? Sesungguhnya falsafah yang sejati itu diperoleh hanya melalui Ruhul Kudus yang telah dijanjikan kepada kamu. Dengan perantaraan Ruhul Kudus itu, kamu dapat menjangkau ilmu-ilmu yang suci yang tidak dapat dicapai oleh orang lain. Kalau kamu mohon dengan kejujuran, sudah pasti kamu akan memperolehinya. Kemudian kamu akan menyadari bahwa inilah ilmu yang memberikan kesegaran dan kehidupan kepada hati dan boleh menyampaikan kamu ke mercu keyakinan yang sempurna. Orang yang suka makan bangkai, bagaimana dia akan dapat memberi makanan yang bersih? Orang yang sendiri buta, bagaimana dia akan dapat memperlihatkan suatu jalan? Segala sesuatu hikmah yang suci datangnya dari Tuhan. Jadi apakah yang dapat kamu cari dari orang-orang bumi? Orang-orang yang mewarisi hikmah itu ialah mereka yang ruhnya menuju ke arah langit. Orang yang sendiri tidak merasa tentram, bagaimanakah mereka dapat memberikan ketentraman kepada kamu? Akan tetapi, pertama sekali diperlukan ialah kesucian hati. Pertama sekali diperlukan ialah kelurusan dan kebersihan. Kemudian sesudah itu, kamu akan memperoleh semua ini. Pintu wahyu sekarang pun masih terbuka. Jangan hendaknya kamu berfikir bahwa wahyu ilahi itu tidak ada lagi di masa mendatang, dan ia telah ketinggalan di belakang. Dan juga jangan menganggap Ruhul Kudus tidak lagi dapat turun waktu sekarang, dan ia telah datang zaman sebelumnya. Aku berkata dengan sebenar-benarnya, bahwa segala pintu boleh tertutup, akan tetapi pintu untuk turunnya Ruhul Kudus tidak pernah tertutup. Bukalah selebar-lebarnya pintu-pintu hati nurani kamu, supaya ia dapat masuk. Kamu dapat meletakkan diri kamu jauh dari sinaran matahari itu. Tambahan lagi jendela untuk laluannya, masuk pun kamu tutup. Wahai orang dongok, bangkitlah dan bukalah jendela, agar matahari dengan sendirinya akan menyelinap masuk ke dalam kalbu kamu. Tambahan pula pada zaman ini Tuhan tidak menutup bagi kamu jalan-jalan kurnia di dunia. Malah dia melipat gandakannya. Adakah pada sangkaan kamu, dia telah menutup untuk kamu pintu-pintu kurnia langit yang sangat kamu perlukan pada saat ini? Sudah tentu tidak. Malah dia telah membuka pintu itu selebar-lebarnya. Kini jika Tuhan membuka pintu nikmat-nikmat yang terdahulu untuk kamu, sesuai dengan ajarannya, seperti yang diajarkan dalam surah Al-Fatihah, maka mengapakah kamu menolak untuk mengambilnya? Jadilah kamu orang yang dahaga akan sumber mata air itu, supaya air akan mengalir keluar. Kamu harus mulai menangis seperti bayi yang meminta susu, supaya air susu ibu keluar dengan sendirinya.
Jadikanlah diri kamu layak dikasihi, supaya kamu dikasihi. Tunjuklah kegelisahan, supaya kamu perolehi ketentraman hati. Merataplah berkali-kali, sehingga ada tangan memimpin kamu. Betapa bahayanya jalan menuju Tuhan itu. Namun ia dipermudahkan bagi mereka yang sanggup melompat ke dalam jurang yang dalam, dengan niat untuk mati. Mubarak tahniah atas mereka yang berperang melawan nafsu mereka untuk Tuhan. Dan malang sekali nasib mereka yang sanggup berperang dengan Tuhan, demi untuk nafsunya dan tidak mengikuti kehendaknya. Barang siapa mengabaikan hukum Tuhan, untuk mengikuti nafsunya tidak akan masuk ke dalam langit surga. Jadi berusahalah agar satu titik atau satu kata pun dari Quran Syarif tidak menjadi saksi terhadap kamu, sehingga kamu kedapatan berbuat salah. Sebab sesungguhnya keburukan akan mendapat hukuman, walaupun sebesar zarah. Waktu sangatlah singkat, sedangkan tugas hidup masih belum lagi selesai. Percepatkan langkah kaki, perhatikan selalu waktu malam yang hampir tiba, dan kemungkinan-kemungkinan yang boleh terjadi. Jangan sampai ada sesuatu yang tertinggal dan menyebabkan kerugian, atau jangan sampai semua benda tidak lagi berguna dan tidak layak dipersembahkan di istana raja. Kedudukan Al-Quran yang tinggi. Aku mendengar bahwa beberapa orang di antara kamu ada yang sama sekali menolak hadis. Jika hal itu benar, maka mereka itu sangat keliru. Aku tidak mengajarkan yang demikian, malah aku mengajarkan bahwa untuk memberi petunjuk kepada kamu, Tuhan telah memberikan kepada kamu. Pertama sekali ialah Al-Quran yang mengutarakan keesaan, kegegahan dan keagungan Tuhan di dalamnya, dan juga memutuskan masalah pertentangan pendapat yang ada di kalangan Yahudi dan Nasrani. Demikian juga Quran Syarif melarang kamu agar jangan memuja apapun selain Tuhan, baik berupa benda, manusia, hewan, matahari, bulan, dan bintang-bintang lain, ataupun diri sendiri. Karena itu berhati-hatilah. Jangan biarkan kaki berjalan walaupun selangkah pun ke arah perkara yang bertentangan dengan ajaran Tuhan dan petunjuk Quran Syarif. Aku berkata dengan sebenar-benarnya kepada kamu, bahwa barang siapa yang mengabaikan walaupun satu daripada 700 hukum ilahi di dalam Al-Quran, itu berarti dia telah menutup pintu keselamatan baginya dengan tangan sendiri. Jalan keselamatan yang hakiki telah dibuka oleh Al-Quran Syarif, sedangkan yang lain semuanya itu hanya bayangan semata-mata. Oleh kerana itu, pelajarilah Al-Quran Syarif dengan pemikiran yang dalam, dan cintailah ia dengan kecintaan yang tak pernah kamu berikan kepada sesiapa pun. Karena sebagaimana Tuhan berfirman kepadaku, ya ini segala kebaikan-kebaikan terletak di dalam Al-Quran. Hal itu memang benar. Sayang sekali, orang-orang yang lebih mengutamakan barang lain di atasnya. Sumber segala kejayaan dan keselamatan kamu terletak di dalam Quran Syarif. Tidak satu pun dari keperluan-keperluan rohani bagi kamu yang tidak terdapat di dalam Al-Quran Syarif. Pada hari kiamat, Al-Quran yang akan menjadi saksi sama ada keimanan kamu benar atau dusta. Dan selain Al-Quran, tidak ada satu kitab pun di bawah kolong langit yang dapat memberikan petunjuk secara langsung. Tuhan telah berlaku sangat baik kepada kamu, karena menganugerahkan sebuah kitab seperti Al-Quran ini. Aku berkata dengan sebenar-benarnya kepada kamu, bahwa kitab yang telah dibacakan kepada kamu, seandainya ia dibacakan kepada orang Kristen, sudah pasti mereka tidak akan binasa. Nikmat dan petunjuk yang diberikan kepada kamu ini, jika ia diberikan kepada kaum Yahudi, menggantikan Taurat, maka banyak dari firqah-firqah mereka yang tidak akan memungkari hari kiamat. Jadi hargailah nikmat yang dilimpahkan kepada kamu ini. Nikmat ini sangat berharga sekali. Jika Al-Quran tidak diturunkan, maka dunia ini hanya kelihatan seperti segumpal daging yang menjijikkan. Sesungguhnya Al-Quran Syarif adalah satu kitab yang tidak ada bandingnya dalam soal memberi hidayat. Al-Quran boleh menjadikan seseorang itu suci dalam masa seminggu, jika dia tidak berpaling secara zahir maupun batin. Al-Quran Syarif boleh menjadikan kamu seperti para nabi, jika kamu tidak lari daripadanya. Selain Al-Quran Syarif, kitab mana lagi yang mengajarkan doa sejak awal lagi kepada pembacanya, dan diberikan harapan seperti dalam ayat, Ihdinas suratal mustaqim, suratal lazina an'amta alaihim, yakni tunjukkanlah kami pada jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Al-Fatihah ayat 67. Yakni tunjukkanlah kepada kami jalan-jalan nikmat
yang telah diperlihatkan kepada orang-orang dahulu, yaitu Nabi, Rasul, Siddiq, Syahid, dan Soleh. Oleh kerana itu, tingkatkanlah keberanian kamu, dan janganlah menolak seruan Al-Quran Syarif, bahwa dia bukan hanya hendak memberikan nikmat-nikmat seperti yang diberikan kepada orang dahulu, malah Tuhan berirada untuk memberikan lebih banyak nikmat lagi kepada kamu. Tuhan telah menciptakan kamu untuk menjadi pewaris dalam menerima kekayaan rohani dan jasmani, dan sampai hari kiamat kekayaan-kekayaan tersebut tidak akan diwariskan kepada orang lain. Tuhan sekali-kali tidak akan memahrumkan, meluputkan kamu dari nikmat wahyu, ilham, mukalimah berkata-kata, dan mukatibah berkata-kata. Dia akan menyempurnakan terhadap kamu semua nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada orang-orang yang dahulu itu. Akan tetapi, barang siapa yang berdusta atas nama Tuhan dengan cara yang salah dan mengatakan bahwa wahyu ilahi telah turun kepadanya padahal tidak demikian, atau mengatakan bahwa ia telah mendapat kemuliaan, bermukalimah, berkata-kata, dan bermukatibah, berkata-kata padahal tidak demikian, maka dengan bersaksikan Allah dan para malaikatnya, aku berkata bahwa orang itu akan binasa, sebab dia telah berdusta dan menipu atas nama Khaliknya, penciptanya. Kedudukan penjelasan sunnah. Petunjuk yang kedua bagi kaum muslimin ialah sunnah, yaitu segala amal perbuatan Rasulullah SAW yang diperlihatkan sebagai penjelasan dari hukum-hukum peraturan Quran Syarif. Sebagai contoh, walaupun secara zahir Al-Quran tidak menjelaskan tentang jumlah rakaat dalam tiap-tiap solat fardu 5 waktu, yaitu beberapa rakaat dalam solat subuh dan solat-solat lainnya, akan tetapi sunnah Rasulullah SAW membuat semuanya menjadi jelas. Janganlah keliru dengan mengatakan bahwa sunnah dan hadis itu sama, sebab hadis dikumpulkan sesudah 100-150 tahun kemudian, sedangkan sunnah itu wujud bersama dengan Quran Syarif. Selepas Al-Quran, sunnah menepati tempat kedua terbesar dalam ihsan Tuhan kepada manusia. Kewajiban Tuhan dan Rasulullah SAW hanya ada dua perkara, yaitu Tuhan menurunkan Al-Quran kepada makhluk-makhluknya melalui firman, dan baginda memberitahu sesuai dengan kehendaknya. Inilah tanggungjawab undang-undang Tuhan. Manakala Rasulullah SAW pula bertanggung jawab memperlihatkan kalam, firman Tuhan secara amalan, dan memberi kefahaman yang sebenar kepada manusia. Jadi Rasulullah SAW memperlihatkan firman dalam bentuk amalan dengan begitu indah, dan dengan amalan yakni sunnah baginda, segala kesulitan manusia dapat diselesaikan. Adalah tidak tepat jika mengatakan bahwa menyelesaikan masalah bergantung kepada hadis, kerana sebelum wujudnya hadis, Islam telah berdiri di muka bumi. Adakah boleh kita katakan bahwa selagi hadis belum wujud, orang Islam tidak mengerjakan solat atau membayar zakat, atau tidak mengerjakan haji, ataupun mereka tidak mengenal halal dan haram? Kedudukan hadis sebagai penyokong. Petunjuk jalan yang ketiga tentu saja hadis, sebab hadis telah menjelaskan berbagai masalah mengenai sejarah Islam, keadaan akhlak dan permasalahan fikah. Dan faedah daripada hadis yang sebesar ialah hadis menjadi penghikmat kepada Al-Quran dan juga sunnah. Jika ada orang yang tidak diberikan pengetahuan tentang Al-Quran, maka dalam keadaan ini, hadis menjadi pemutus kepada Al-Quran sebagaimana Yahudi memperkatakan mengenai hadis-hadis mereka. Tetapi kita menyatakan bahwa hadis adalah penghikmat kepada Al-Quran dan sunnah. Dan memang jelas bahwa keagungan Tuhan lebih terserlah dengan adanya orang suruhan. Al-Quran adalah firman Tuhan, dan sunnah adalah amal perbuatan Rasulullah SAW. Dan hadis merupakan saksi penyokong kepada sunnah. Na'udzubillah adalah salah jika mengatakan bahwa hadis menjadi hakim atas Al-Quran. Jika memang Al-Quran perlu kepada hakim, maka hakim itu adalah Al-Quran sendiri. Hadis yang menepati kedudukan, mengagak atau menjangka, sama sekali tidak boleh menjadi hakim. Ia hanya boleh berfungsi sebagai penguat bukti atau keterangan. Quran Syarif dan Sunnah telah melakukan semua tugas yang sebenar, dan hadis hanya menyokong dalil bagaimana hadis boleh menjadi hakim atas Al-Quran. Al-Quran dan Sunnah memberi hidayat pada zaman itu, sedangkan hadis yang diperkatakan belum pun ada nama dan tanda-tandanya. Jadi, jangan mengatakan hadis menjadi hakim atas Al-Quran,
Sebaliknya katakanlah bahwa hadis adalah penyokong kepada Al-Quran dan Sunnah. Ringkasnya, Sunnah menzahirkan keinginan Al-Quran. Sunnah bermaksud jalan yang telah diletakkan Rasulullah SAW secara amalan atas para sahabat. Sunnah bukanlah suatu hal yang ditulis dalam kitab-kitab 100 atau 150 tahun kemudian, tetapi yang sedemikian itu adalah hadis. Dan sunnah bermaksud keadaan amalan yang baik yang ditanamkan dalam diri ribuan umat Islam sejak awal-awal lagi. Walaupun kebanyakan hadis bermartabat spekulasi, mengagak atau menjangka, ia juga boleh diterima jika suatu perkara tidak bertentangan dengan Quran Syarif dan Sunnah, dan tetap menunjang Quran Syarif dan Sunnah, serta dalamnya terdapat khazanah yang banyak mengenai masalah-masalah Islamiah. Jadi perbuatan tidak menghargai hadis menandakan seolah-olah memotong salah satu anggota badan Islam. Tetapi jika ada sebuah hadis yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, juga bertentangan dengan hadis yang sesuai dengan Al-Quran, atau misalnya ada hadis yang bertentangan dengan Sahih Bukhari, maka hadis tersebut tidak patut diterima. Sebab kalau hadis tersebut diterima, itu berarti menolak Quran Syarif dan menolak semua hadis-hadis yang sesuai dengan Quran Syarif. Aku maklum bahwa tidak ada seorang pun dari antara orang-orang yang bertakwa akan berani mempercayai hadis semacam itu yang bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah dan hadis-hadis lain yang sesuai dengan Al-Quran. Walau bagaimanapun, hargailah hadis dan ambillah faedah daripadanya, sebab sumbernya berasal dari Rasulullah SAW. Selagi Al-Quran dan Sunnah tidak mendustakannya, kamu juga tidak harus mendustakannya. Malah kamu harus disiplin bahwa tidak ada gerak dan diam kamu dalam suatu perkara, atau kamu melakukan dan tidak melakukan sesuatu kecuali kamu mempunyai hadis yang menyokong perbuatan kamu. Tetapi jika ada suatu hadis yang memang jelas bertentangan dengan penjelasan Al-Quran, maka kamu hendaklah risau untuk mengikuti hadis itu. Mungkin kamu di pihak yang salah. Dan jika bantahan itu belum selesai, maka hadis itu hendaklah disingkirkan, karena ia bukan daripada Rasulullah SAW. Dan jika ada suatu hadis itu lemah, tetapi Al-Quran sesuai dengannya, maka terimalah hadis itu, karena Al-Quran mengakui kebenarannya. Jika ada suatu hadis yang menyentuh tentang suatu kabar gaib, tetapi di sisi para muhadis ia ada lemah, dan pada zaman kamu atau zaman sebelumnya ia telah terjadi dengan nyata, maka akuilah kebenaran hadis itu, dan anggaplah muhadis itu silap dan pendusta karena menganggap hadis itu lemah dan palsu. Banyak hadis seperti itu yang mengandungi kabar gaib, dan di kalangan para muhadis pula yang dianggap majruh, tidak sempurna, mahdhuf, dibuat-buat, atau dhaif, lemah. Jadi jika di antara hadis-hadis itu terjadi dengan nyata, dan kamu mengatakan, tinggalkan, dan kami tidak mau terima karena ini ada hadis dhaif, atau perawinya tidak boleh dipercayai, maka dalam keadaan itu, kamu sendiri yang tidak beriman karena menolak hadis yang telah terjadi dengan nyata sekali. Coba bayangkan jika terdapat ribuan hadis seperti itu dan di sisi para muhadis semuanya dhaif, sedangkan ribuan kabar gaib itu terjadi dengan nyata. Adakah kamu juga mengatakan sebagai dhaif lalu menafikan ribuan tanda atau bukti mengenai Islam? Jika kamu berbuat demikian, maka kamu boleh dianggap sebagai musuh Islam. Allah Ta'ala berfirman, فَلَا يُثِرُوا عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ. yakni dia tidak menzahirkan kabar gaibnya kepada siapapun kecuali kepada Rasul yang dia redai. Jadi kabar gaib ini perlu diberikan kepada siapa jika bukan kepada Rasul yang sebenar? Adakah dalam keadaan seperti ini bukan satu bentuk keimanan bahwa suatu hadis yang dianggap dhaif adalah salah para muhadis? Atau kita terpaksa mengatakan bahwa Tuhan telah salah karena membenarkan suatu hadis yang dianggap dhaif? Jika ada hadis yang dianggap dhaif dan ia tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, malah ia bersejalan dengan ajaran Al-Quran, maka hadis itu boleh diguna pakai. Akan tetapi, hendaknya kamu berhati-hati dalam mengikuti hadis-hadis tersebut, sebab ada banyak hadis-hadis yang mahdhuf, dibuat-buat yang telah mendatangkan fitnah ke dalam agama Islam. Setiap firqah berpegang kepada hadis yang sesuai dengan akidah masing-masing, sehingga dalam hal solat yang begitu jelas dan mutawir, tetap pun dengan adanya hadis-hadis berkenaan menyebabkan timbul pelbagai cara
melaksanakan solat. Ada yang menyebutkan lafaz amin dengan suara nyaring. Ada juga yang mengucapkan perlahan. Ada yang membaca Al-Fatihah di belakang imam. Ada pula yang menganggapnya boleh merosakkan solat. Ada yang melipat kedua tangannya di atas dada, sedangkan yang lainnya meletakkan di atas pusat. Penyebab dari perbezaan ini sesungguhnya berpunca dari hadis-hadis firman Allah, kullu hizbin bima ladaihim farihun, yakni tiap-tiap golongan bergembira dengan apa yang ada pada mereka. Surah Ar-Rum ayat 33. Keyakinan sempurna cara menyelamatkan diri dari dosa. Wahai hamba pencari Tuhan, bukalah telinga dan dengarkanlah bahwa sesungguhnya keyakinan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Keyakinan boleh melepaskan kamu dari cengkaman dosa. Keyakinan itu boleh melepaskan kekuatan untuk melakukan kebaikan. Keyakinan itu boleh menjadikan kamu seorang asyik yang sejati kepada Tuhan. Adakah kamu boleh terselamat dari dosa tanpa keyakinan? Adakah kamu dapat mengawalkan hawa nafsu tanpa penzahiran keyakinan? Adakah kamu dapat memperolehi sesuatu ketentraman tanpa keyakinan? Adakah kamu dapat membuat perubahan yang sejati dalam diri kamu tanpa keyakinan? Dapatkah kamu memperoleh suatu kebahagiaan yang hakiki tanpa keyakinan? Adakah di bawah langit ini suatu kafarah, penebusan atau bayaran fidyah yang dapat menghindarkan kamu dari dosa? Dapatkah darah Nabi Isa ibnu Maryam melepaskan kamu dari dosa-dosa menggunakan darahnya? Wahai orang-orang Kristen, janganlah berusaha semacam ini, yang boleh menghancur luluhkan seluruh bumi ini. Nabi Isa sendiri memerlukan keyakinan untuk keselamatan dirinya. Beliau telah yakin dan mendapat keselamatan. Alangkah sedihnya orang-orang Kristen yang menipu orang ramai dan mengatakan bahwa mereka telah selamat dari dosa-dosa berkat darah Nabi Isa, padahal dari kepala sehingga kaki mereka tenggelam dalam dosa-dosa. Mereka tidak tahu sama sekali siapa sebenarnya Tuhan mereka, malah kehidupan mereka penuh dengan kelelayan. Dalam kepala mereka hanya keseronokan dengan minuman keras, akan tetapi mereka langsung tidak tahu keseronokan sebenar yang turun dari langit. Dan mereka tidak mendapat nasib untuk memperoleh kehidupan yang restu oleh Tuhan dan juga kesan daripada kehidupan yang suci. Oleh kerana itu, ingatlah sebaik-baiknya bahwa tanpa keyakinan yang sempurna, kamu tidak akan dapat keluar dari kehidupan yang gelap gulita dan juga kamu tidak akan mendapat Ruhul Kudus. Berbahagialah mereka yang mempunyai keyakinan karena mereka akan melihat Tuhan. Berbahagialah juga mereka yang telah selamat dari was-was dan keraguan karena mereka itulah yang akan selamat dari dosa. Berbahagia jugalah kamu yang apabila diberikan khazanah keyakinan, dosa-dosa kamu pun hilang selepas itu. Dosa dan yakin tidak dapat berkumpul bersama. Adakah kamu dapat masukkan tangan kamu ke dalam sebuah lubang? Jika dalam lubang itu kamu lihat sendiri ada seekor ular yang amat berbisa? Adakah kamu tetap berdiri di suatu tempat, di batu-batu berjatuhan dari gunung berapi? Atau tempat itu menjadi sasaran petir yang menyerbu dari langit, atau tempat serangan singa yang buas? Atau adakah kamu dapat terus tinggal di tempat jangkitan taun berbahaya yang boleh menghapuskan keturunan insan? Jadi jika kamu mempunyai keyakinan sedemikian rupa, sebagaimana keyakinan kamu ke atas ular, singa, petir, dan taun tersebut, supaya pasti kamu tidak akan berani melakukan sesuatu yang boleh mengundang hukum Tuhan, ataupun kamu tidak akan berani memisahkan diri dari kejujuran dan kesetiaan pada Tuhan. Wahai sekalian manusia yang dipanggil kepada kebaikan dan kebenaran, peganglah keyakinan itu dengan bersungguh-sungguh, bahwa tarikan terhadap Tuhan akan muncul dalam diri kamu, dan kamu akan dibersihkan dari bentik kotoran dosa, apabila hati kamu telah dipenuhi dengan keyakinan. Mungkin kamu akan berkata bahwa kamu sudah memiliki keyakinan itu. Jadi ingatlah bahwa kamu sedang tertipu. Keyakinan sama sekali belum kamu miliki, karena kamu belum memperoleh apa yang sepatutnya. Puncanya adalah kamu tidak menghindari diri dari dosa. Kamu juga belum lagi melangkah kaki sebagaimana yang seharusnya. Kamu juga tidak takut sebagaimana yang seharusnya. Coba kamu pikirkan sendiri. Orang yang merasa yakin bahwa di dalam sebuah lubang tertentu ada seekor ular, beranikah dia memasukkan tangannya ke dalam lubang tersebut? Orang yang merasa yakin bahwa di dalam makanannya terdapat racun, adakah dia berani memakan makanan itu? Demikian juga orang yang melihat dengan matanya sendiri bahwa di dalam sebuah hutan belantara tertentu hidup ratusan singa yang buas. Adakah dia berani memasuki hutan itu tanpa berhati-hati?
Justru itu, bagaimanakah tangan kamu, kaki kamu, telinga kamu, dan mata kamu berani melakukan suatu dosa, jika kamu mempunyai keyakinan sepenuhnya akan hari pembalasan daripada Tuhan? Dosa tidak akan dapat mengatasi keyakinan. Dan apabila kamu melihat api yang berkobar-kobar, sedangkan kamu tahu bahwa api itu dapat menghanguskan dan meluburkan setiap benda menjadi abu, adakah kamu berani memasukkan diri ke dalamnya? Dan tembok keyakinan itu tinggi mencapai langit. Syaitan tidak dapat memanjatnya. Setiap orang yang telah suci, dia suci disebabkan keyakinan. Keyakinan juga memberikan kekuatan untuk menanggung kesulitan, sehingga memungkinkan seorang raja turun takhta untuk menjalani kehidupan sebagai orang fakir. Keyakinan mempermudah segala kesukaran. Keyakinan memungkinkan manusia untuk melihat Tuhan. Segala persoalan mengenai kafarah, penebusan dosa adalah palsu, dan setiap fidyah, bayaran denda adalah batil, dan setiap kesucian datang menjelma dari jalan keyakinan. Satu benda yang dapat melepaskan manusia dari dosa dan menyampaikan manusia kepada Tuhan ialah keyakinan. Dan dalam soal kejujuran dan ketubuhan, manusia boleh mengatasi kedudukan malaikat juga melalui keyakinan. Semua agama yang tidak dapat memperlihatkan Tuhan melalui keyakinan adalah agama palsu. Semua agama yang hanya mengajarkan kisah-kisah dongeng dan hikayat-hikayat lama juga adalah palsu. Jangan gembira atas kisah-kisah. Sekarang ini Tuhan tetap sama seperti dulu. Sekarang pun kudratnya masih tetap berlaku sama seperti dahulu. Sebagaimana dahulu dia berkuasa memperlihatkan tanda-tanda, sekarang pun tetap memperlihatkan tanda-tandanya. Oleh kerana itu, mengapakah kamu merasa gembira atau puas hati hanya dengan mendengar kisah-kisah saja? Agama itu adalah agama yang sudah rosak. Jika mukjizatnya tinggal kisah-kisah saja, kabar gaibnya juga tinggal kisah semata-mata. Suatu jemaat dianggap sudah rosak sekiranya Tuhan tidak lagi turun atas mereka dan tetap tidak suci melalui keyakinan dan tangan Tuhan. Sebagaimana seorang insan yang tertarik apabila melihat sarana kelezatan dirinya, demikian juga mereka boleh mendapatkan kelezatan rohani melalui keyakinan sehingga tertarik pada Tuhan. Dan kecantikannya dibuat begitu indah sehingga semua benda lain kelihatan tidak berharga dan harus ditolak. Manusia benar-benar akan bebas dari dosa hanya apabila mengetahui dengan penuh keyakinan tentang kekuasaan Tuhan dan adanya hari pembalasan dari Tuhan. Kejahilan atau ketidaktahuan itu akar dari kelancangan dan keberanian untuk berbuat dosa. Orang yang mengambil suatu bahagian dari makrifat ilahi, dia tidak akan bertindak lancang. Apabila seorang pemilik rumah mengetahui bahwa banjir besar sedang menuju ke rumahnya atau di sekitar rumahnya, api sedang menyala-nyala dan tinggal sedikit masa lagi akan membakar rumahnya, maka dia tidak akan tinggal di dalam rumahnya. Jadi seandainya kamu mengatakan bahwa kamu yakin akan kewujudan hari pembalasan daripada Tuhan, maka bagaimanakah kamu berani tetap dalam keadaan kamu yang berbahaya itu? Oleh itu, bukalah mata kamu. Lihatlah hukum Tuhan yang terdapat di seluruh dunia. Janganlah jadi seperti seekor tikus yang keinginannya selalu menyorok ke bawah, dan malah jadilah kamu burung merpati yang gemar melayang-layang terbang bebas di angkasa. Sesudah kamu bayat dengan niat untuk bertaubat, janganlah kembali melakukan dosa. Janganlah kamu menjadi seperti seekor ular yang tetap masih seekor ular, walaupun telah berganti kulit. Ingatlah selalu akan maut, kematian, bahwa ia semakin menghampiri kamu, dan kamu tidak menyadarinya. Berusahalah untuk menjadi suci, sebab manusia memperoleh kesucian jiwa hanya apabila dia sendiri menjadi suci. Memperoleh kesucian melalui solat. Tetapi bagaimanakah kamu memperoleh nikmat itu? Soal ini dijawab sendiri oleh Allah Ta'ala dalam Quran Syarif. Bahwa wasta'inu bis sabri was salat, yakni mintalah pertolongan dari Tuhan dengan sabar dan solat. Al-Baqarah ayat 154. Apakah yang dimaksudkan dengan solat? Solat adalah doa yang dipohon dengan penuh kerendahan hati daripada Allah Ta'ala, disertai dengan tasbih penyucian dan tahmid pujian dan takdis mensucikan istighfar dan selawat. Jadi apabila kamu mendirikan solat, janganlah menjadi seperti orang yang tidak tahu apa-apa karena cuma berdoa dalam bahasa Arab. Ini karena solat dan istighfarnya hanya pameran belaka yang tidak akan
ada hakikatnya. Tapi selain daripada ayat-ayat Al-Quran yang merupakan kalam Tuhan, dan selain daripada doa-doa yang biasa dibaca oleh Rasulullah SAW, maka bacalah juga doa-doa dalam bahasa sendiri, dengan penuh kerendahan hati, supaya memberi pengaruh ke atas hati kamu. Di dalam sholat, ada penawar terhadap kesulitan-kesulitan yang akan datang. Kamu tidak tahu bahwa keesokan hari, bagaimana qada dan qadar akan berlaku kepada kamu. Jadi sebelum matahari terbit, maka mohonlah kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, supaya hari itu membawa kebaikan dan berkat atas kamu. Wahai orang-orang kaya dan orang berharta. Hai para hartawan, para raja dan para jutawan. Di antara kamu sekalian sangat sedikit sekali yang takut pada Tuhan, dan berjalan di atas semua jalannya. Kebanyakan dari mereka tertarik oleh kemewahan dunia, dan kemudian mereka menghabiskan usia mereka di dalamnya, sehingga langsung tidak ingat akan kematian. Setiap orang kaya yang tidak menunaikan sholat dan mengabaikan Tuhan akan menanggung dosa semua para pekerjanya. Setiap hartawan yang minum minuman keras akan menanggung dosa orang-orang bawahannya yang ikut serta menikmati minuman keras itu. Wahai orang-orang yang bijaksana, dunia ini bukan tempat yang kekal. Kawal diri kamu. Tinggalkan segala tindakan yang berlebih-lebihan. Hindari semua barangan yang memabukkan. Perkara yang boleh merosakkan manusia bukan hanya minuman keras saja, malah opium, ganja, caras, sejenis benda yang memabukkan dan diisap seperti tembakau, bang, sejenis daun yang memabukkan, perahan anggur, dan apa saja yang boleh menjadikan seseorang itu ketagih. Semua itu merosakkan otak yang akhirnya menghancurkan diri sendiri. Jadi jauhkan diri kamu daripadanya. Kita tidak faham kenapa kamu menggunakan benda-benda seperti itu, sedangkan musibat yang disebabkan olehnya setiap tahun, ribuan orang seperti kamu yang ketagih akhirnya berlalu dari dunia ini. Lain lagi azab akhirat yang menanti di sana. Jadilah kamu insan yang bertakwa, supaya umur kamu dipanjangkan dan mendapat berkat dari Tuhan. Menikmati kehidupan yang melampaui batas adalah satu kehidupan yang terlaknat. Berkelakuan buruk yang melebihi had adalah satu kehidupan terlaknat. Lalai dari Tuhan dan tidak berkemanusiaan terhadap hamba-hambanya, melebihi had juga adalah kehidupan terlaknat. Setiap hartawan akan ditanya tentang hak-hak mereka terhadap Allah, dan hak-hak terhadap manusia sama seperti yang ditanya kepada orang miskin, malah mungkin lebih dari mereka. Jadi alangkah malangnya nasib orang yang tergantung sepenuhnya kepada kehidupan yang singkat ini, lalu memalingkan muka daripada Allah secara menyeluruh. Dan mereka menggunakan benda-benda yang telah diharamkan oleh Allah tanpa teragak-agak seolah-olah yang haram telah menjadi halal atas mereka. Dalam keadaan marah, mereka bersedia mencaci-caci orang lain seperti orang gila. Dan tanpa teragak-agak lagi mereka boleh mencapai tahap mencetrakan dan juga membunuh. Dan apabila dikuasai oleh hawa nafsu, mereka akan memuaskan nafsunya walaupun dengan cara yang amat memalukan. Oleh kerana itu mereka tidak akan pernah mengenai kesejahteraan hidup yang hakiki sehingga maut menjemputnya. Wahai orang-orang yang disayang, kamu sekalian datang ke dunia ini hanya untuk sebentar saja, dan itu pun sebahagian besar kehidupan telah kamu lalui. Jadi janganlah membangkitkan kemarahan Tuhan kamu. Suatu kerajaan manusia yang berkuasa atas kamu, apabila marah terhadap kamu, ia boleh membinasakan kamu. Jadi fikirkanlah bagaimana kamu boleh menyelamatkan diri daripada kemurkaan Tuhan. Jika kamu seorang mutaki pada pandangan Allah Ta'ala, maka tidak ada yang dapat menghancurkan kamu sebab Tuhan sendiri yang akan memberi perlindungan terhadap kamu. Dan musuh kamu yang selalu mengikori kamu tidak akan dapat menundukkan kamu. Jika tidak, nyawa kamu tidak ada yang melindunginya. Dan sama ada kamu takut kepada musuh atau terperangkap dalam musibah, kamu menjalani kehidupan yang tidak tenang. Dan dalam hari-hari terakhir kehidupanmu, kamu melaluinya dengan penuh kesedihan dan kemarahan. Tuhan akan menjadi pelindung bagi orang-orang yang bersama-sama dengannya. Jadi datanglah kepada Tuhan dan tinggalkanlah segala perkara yang menentangnya. Dan jangan malas dalam melakukan kewajiban yang diperintahkan olehnya. Dan jangan menzalimi hamba-hambanya dengan tangan atau mulut kamu. Takutlah kamu selalu kepada kemurkaan dan kemarahan dari langit. Sebab inilah jalan untuk memperoleh keselamatan. Wahai para ulama Islam,
Wahai ulama-ulama Islam, janganlah tergesa-gesa untuk mendustakan aku, sebab banyak sekali rahsia-rahsia yang tidak dapat difahami dengan segera oleh manusia. Janganlah juga tergesa-gesa menolak sesuatu hal, sebaik saja mendengar, sebab ini bukan cara orang bertakwa. Sekiranya dalam diri kamu tidak terdapat kesalahan-kesalahan, dan sekiranya kamu tidak silap dalam memahami beberapa hadis, maka kedatangan Masih Maud Al-Masih yang dijanjikan sebagai hakim itu adalah sia-sia. Menurut akidah kamu, bahwa Isa ibnu Maryam datang dari langit akan bergabung dengan Mahdi dan memerangi orang ramai untuk menjadikan mereka Islam secara paksa. Ini satu akidah yang boleh memburukkan nama Islam. Di manakah tertulis dalam Quran Syarif bahwa untuk menyebarkan agama itu boleh menggunakan jalan kekerasan? Malah Allah Ta'ala di dalam Quran Syarif berfirman, La ikraha fid din, yakni tidak ada paksaan di dalam urusan agama. Al-Baqarah ayat 257. Oleh sebab itu, dari manakah Isa bin Maryam mendapat kebenaran untuk menggunakan kekerasan? Seluruh isi Al-Quran Syarif berulang-ulang menyatakan bahwa dalam urusan agama tidak ada paksaan, dan secara jelas diperlihatkan oleh Rasulullah SAW bahwa peperangan yang berlaku pada waktu itu bukan bertujuan untuk menyebarkan agama, malah ia bertujuan sebagai hukuman, yaitu memberikan hukuman terhadap orang mereka yang telah membunuh sejumlah besar orang-orang Muslim dan mengusir beberapa yang lain keluar dari kampung halaman. Dan mereka begitu sangat zalim. Allah Ta'ala berfirman, أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. yakni telah diizinkan bagi mereka yang telah diperangi, disebabkan mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah berkuasa menolong mereka. Surah Al-Hajj ayat 40. Ataupun peperangan itu sebagai mempertahankan diri, yakni mereka yang berusaha sedaya upaya untuk menghapuskan Islam atau dalam negara sendiri, dihalang secara keras untuk menyebarkan ajaran Islam. Sebagai pertahanan, mereka boleh membalas serangan, ataupun peperangan dilakukan untuk mencapai kemerdekaan dalam negara. Selain daripada tiga keadaan ini, Rasulullah SAW dan para khalifah baginda yang suci tidak melancarkan peperangan dengan maksud yang lain. Malah Islam cuma bertahan di atas kezaliman kaum lain yang gambarannya tidak terdapat pada bangsa yang lain. Maka bagaimana pun pula keadaan Isa dan Mahdi yang mana terus datang terus saja mula membunuh orang ramai. Golongan pemerintah dan bangsawan negara. Begitu juga golongan pemerintah dan golongan bangsawan negara. Mereka langsung tidak ada hubungan dengan agama. Mereka tenggelam dalam bid'ah siang dan malam, sehingga tidak tahu menahu tentang kesulitan dan musibat yang menimpa Islam. Jika kamu pergi ke majlis-majlis mereka, maka sebagai ganti Al-Quran dan buku-buku hadis yang ada di sana ialah rebana, gendang, penyanyi, dan lain-lain yang hanya memperlihatkan bid'ah-bid'ah. Walaupun demikian, mereka mendakwakan diri sebagai pelindung orang Islam dan pengamal sunnah-sunnah Nabi SAW. Di kalangan mereka ada juga yang memakai pakaian wanita, di tangan mereka ada inai dan memakai gelang, dan membaca syair-syair berkenaan dengan Al-Quran Syarif juga. Mereka suka dibuat dalam majlis-majlis mereka. Ini adalah karat lama yang tidak ada di fikiran bahwa ia akan hilang. Namun begitu, Tuhan akan memperlihatkan kudratnya dan akan memelihara Islam. Setiap orang boleh berkata bahwa saya cinta kepada Tuhan, tetapi Tuhan hanya menyintai orang yang kecintaannya disaksikan oleh langit. Setiap orang boleh berkata bahwa mazhab pegangan agama saya benar, tetapi mazhab sebenar itu dimiliki oleh orang yang mendapat nur cahaya di dunia ini. Setiap orang boleh berkata bahwa saya akan mendapat keselamatan, tetapi orang yang perkataannya benar adalah mereka yang melihat nur cahaya keselamatan di dunia ini. Jadi berusahalah agar kamu menjadi orang yang dicintai Allah, supaya kamu terselamat dari musibah. Sekarang ini masa berhikmat untuk agama. Wahai orang-orang tersayang, waktu ini adalah masa untuk agama dan untuk menghikmati agama. Hargailah waktu sekarang ini, karena ia tidak akan berulang. Kenapa kamu lemah semangat, sedangkan kamu mengikuti Nabi Muhammad SAW yang terpilih itu? Perlihatlah contoh teladan baginda dalam diri kamu, sehingga malaikat di langit pun akan keheranan atas kejujuran dan kesucian kamu,
lalu mengirimkan doa keselamatan untuk kamu. Sekarang saya hendak mengakhiri tulisan ini dan berdoa supaya ajaranku ini bermanfaat untuk kamu, dan semoga lahir perubahan dalam hati kamu, seolah-olah kamu menjadi bintang-bintang di bumi, sedangkan bumi bercahaya dengan nur yang kamu dapat daripada Tuhan kamu. Amin summa amin. Diterimakan daripada Amari Ta'lim Urdu, Mirza Basir Ahmad, oleh Salahuddin Syed Ali Sabah, Malaysia, 25 hari bulan Mei 2012. Oleh kerana itu, wahai sekalian orang yang merasa dirinya diakui sebagai warga jemaatku, kamu sekalian di langit akan dianggap sebagai warga jemaatku apabila kamu benar-benar melangkahkan kaki kamu di jalan takwa. Oleh kerana itu, dirikanlah solat 5 waktu dengan penuh rasa ketakutan dan pemusatan fikiran, seolah-olah kamu melihat Tuhan. Dan sempurnakanlah puasa-puasa kamu untuk Allah dengan penuh ketulusan. Setiap orang yang sudah layak membayar zakat, mereka hendaklah membayar zakat, dan barang siapa yang berkewajiban untuk menunaikan ibadah haji, dan tanpa ada suatu halangan, mereka hendaklah menunaikan ibadah haji. Wahai ulama-ulama Islam, janganlah tergesa-gesa untuk mendustakan aku, sebab banyak sekali rahsia-rahsia yang tidak dapat dipahami dengan segera oleh manusia. Janganlah juga tergesa-gesa menolak suatu hal, sebaik saja mendengarnya, sebab itu bukan cara orang bertakwa. Syarat-syarat baiat dalam jemaat Ahmadiyah. Orang yang baiat berjanji dengan hati yang jujur bahawa 1. Pada masa akan datang hingga masuk ke dalam kubur akan sentiasa menjauhi syirik. 2. Akan sentiasa menghindarkan diri dari segala perbuatan bohong, zina, pandangan berahi terhadap bukan muhrim, perbuatan fasik, kejahatan, aniaya, khianat, mengadakan huru-hara, memberontak, serta tidak akan dikalahkan oleh hawa nafsunya, meskipun bagaimana juga dorongan terhadapnya. 3. Akan sentiasa mendirikan solat 5 waktu dengan tidak ada kekecualiannya, menurut perintah Allah dan Rasulnya, dan dengan sekuat tenaganya berusaha mengerjakan solat tahajud, dan membaca selawat ke atas junjungan yang maha mulia Rasulullah SAW. Dan setiap hari akan membiasakan diri mengucapkan pujian dan sanjungan terhadap Allah dengan mengingat kurnia-kurnianya dengan hati yang penuh rasa kecintaan. Nomor 4, tidak akan mendatangkan kesusahan apapun yang bukan pada tempatnya terhadap makhluk Allah umumnya, dan kaum muslim khususnya, karena dorongan hawa nafsunya sama ada dengan lidah, tangan, atau dengan cara apapun. Nomor 5, akan tetapi setia terhadap Allah Ta'ala dalam segala keadaan susah atau senang, suka atau duka, nikmat atau musibat, pendeknya akan redah di atas segala keputusan Tuhan, dan sentiasa akan bersedia menerima segala kehinaan dan kesusahan pada jalan Allah, tidak akan memalingkan muka dari Allah Ta'ala ketika ditimpa suatu musibah, bahkan akan terus maju ke hadapan. Nomor 6, akan berhenti dari adat yang buruk dan dari menurut hawa nafsu, dan betul-betul akan menjunjung perintah Al-Quran atas dirinya. Firman Allah dan sabda Rasul itu menjadi pedoman baginya dalam setiap langkahnya. Nomor 7, benar-benar akan meninggalkan takabur dan sombong, akan hidup dengan merendah diri, beradat lemah lembut, berbudi pekerti yang halus dan sopan. Nomor 8, akan menghargai agama, kehormatan agama, dan mencintai Islam lebih dari jiwanya, harta bendanya, anak-anaknya, dan dari segala apa yang dicintainya. Nomor 9, akan selamanya menaruh perasaan belas kasihan terhadap semua makhluk Allah, dan sedapat mungkin berusaha untuk memberikan faedah kepada umat manusia dengan segala kekuatan dan nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Nomor 10, akan mengikat tali persaudaraan dengan hamba Allah Ta'ala ini, Hazrat Masih Maud dan para khalifah, semata-mata karena Allah, dengan pengakuan itaat dalam hal ma'ruf, akan berdiri di atas perjanjian ini hingga mautnya. Dalam tali persaudaraan ini begitu tinggi hendaknya, sehingga tidak diperoleh tandingannya, baik dalam ikatan persaudaraan dunia, ataupun dalam kekeluargaan, atau dalam segala macam hubungan antara hamba dengan tuannya.